Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Witanto dengan NIM 2130801075. Hari ini saya akan membawakan materi tentang Anadara granosa atau kerang darah yang berasal dari filum Mollusca. Filum Mollusca merupakan salah satu kelompok hewan invertebrata terbesar setelah Arthropoda. Anggotanya terbesar di berbagai habitat, baik daratan maupun perairan. Salah satu anggota Mollusca yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting dalam ekosistem perairan adalah Anadara granosa, yang dikenal sebagai karang darah. Spesies ini umum ditemukan di daerah pesisir berlumpur dan memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga banyak dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat pesisir di Asia Tenggara. Anadara granosa adalah jenis Mollusca bivalvia yang termasuk dalam famili Archidae. Dia dikenal dengan ciri khas darahnya yang berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kerang ini hidup di perairan pantai yang berlumpur dan berpasir halus, terutama di kawasan tropis dan subtropis. Dalam dunia perikanan, Anadara granosa ini menjadi komoditas penting karena nilai ekonominya yang tinggi serta kandungan gizinya. Anadara granosa juga memiliki karakteristik di mana dalam morfologinya cangkangnya terdiri dari dua bagian atau bivalvia dan berbentuk agak bulat dan berkerut. Warna cangkangnya kecoklatan atau keabu-abuan dan memiliki permukaan kasar. Ia memiliki 19-28 rusuk radial pada permukaan cangkang dan warna daging merah karena mengandung hemoglobin, berbeda dari kerang lain pada umumnya. Ia memiliki panjang tubuh saat dewasa yang dapat mencapai 4-6 cm. Dalam fisiologinya, ia hidup di dasar perairan berlumpur hingga kedalaman 10 meter dan bersifat filter feeder atau penyaring makanan plankton dan partikel organik dari air. Ia tahan terhadap kadar oksigen rendah karena memiliki hemoglobin di dalam darahnya. Berikutnya adalah karakteristik reproduksinya, di mana kerang jantan dan betina akan melepaskan sperma dan sel telur di kolam air secara bersamaan. Sperma akan membuahi sel telur di air laut dan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi larva planktonik atau Trochope dan Veliger yang hidup melayang di air selama beberapa hari. Larva kemudian akan mengalami metamorfosis dan menetap di dasar perairan atau bentik sebagai kerang muda atau spat dan tumbuh menjadi dewasa. Berikutnya adalah sejarahnya, di mana Anadara granosa ini telah lama dikonsumsi oleh manusia, khususnya di kawasan Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Budidaya kerang darah mulai dikembangkan sejak pertengahan abad ke-20 seiring meningkatnya permintaan pasar. Penelitian terhadap spesies ini juga berkembang dalam konteks ekologi pesisir, polusi perairan, dan keamanan pangan karena kerang ini mudah menyerap logam berat dari lingkungannya. Selanjutnya ada klasifikasi dari Anadara granosa, di mana ia termasuk dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, order Archidia, famili Archidae, genus Anadara, dan spesies Anadara granosa. Berikut ini adalah manfaat dari Anadara granosa, yaitu dari sisi ekonomi, di mana dia menjadi komunitas penting dalam perikanan budidaya dan memberikan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Dalam aspek ekologi, ia berfungsi sebagai biofilter alami dalam perairan pesisir dan dapat menjadi bioindikator pencemaran logam berat seperti merkuri dan tibal. Dalam bidang penelitian, ia digunakan dalam studi toksikologi lingkungan dan keamanan pangan dan membantu pemantauan kualitas perairan pesisir melalui bioakumulasi logam berat. Kesimpulannya, Anadara granosa ini merupakan spesies Mollusca yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Ciri khas darahnya yang merah, serta kemampuannya beradaptasi di perairan berlumpur dengan oksigen rendah menjadikannya unik di antara bivalvia lainnya. Selain dikonsumsi secara luas, kerang darah juga memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan perairan. Oleh karena itu, pengelolaan budidaya dan pemanfaatannya secara berkelanjutan perlu terus dikembangkan. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.